Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam firman Tuhan yang pada hari ini diberi judul Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Amin. Firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, terambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga. Kita perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Inilah firman Tuhan untuk kita. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita secara khusus ayat 14 diawali tentang kisah Musa meninggikan ular di padang gurun. Mungkin kita perlu flashback untuk mengingat kejadian ketika Musa berbicara tentang ular. Nah, kalau kita melihat pada bilangan yang ke-21, maka kita bicara tentang kondisi umat yang saat itu bersungut-sungut. Mereka protes, marah kepada Musa karena mereka merasa bahwa makanan dan minuman yang dibutuhkan itu tidak cukup untuk mereka. Tetapi sesungguhnya kalau kita mencoba melihat bilangan, maka kita akan melihat di bilangan yang 19 dan 20, maka di situ sebetulnya umat saat itu sudah diberi makanan sama Tuhan, sudah diberi minuman oleh Tuhan. Jadi kalau secara logika cukup untuk mereka. Tetapi anehnya pada pasal yang ke-21 mereka menyatakan kami tidak punya makanan dan kami tidak mempunyai minuman atau air. Saudara-saudara, dari apa yang kita lihat, maka sesungguhnya ada dua hal yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah nampaknya umat Israel pada saat itu khawatir, cemas bahwa makanan dan minuman yang sudah diberikan oleh Allah itu tidak cukup untuk mereka. Jadi tanpa sadar mereka masuk kepada keinginan untuk memiliki banyak, lebih dari yang mereka butuhkan, dan itu menjadi sikap dan sifat serakah yang muncul di situ. Yang kedua adalah apa yang dilakukan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka betul-betul tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun berulang kali ditunjukkan, tetapi toh rasa khawatir, rasa cemas, atau bahkan kemudian rasa keinginan yang berlebihan, keserakahan membuat mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena itu mereka bersungut-sungut kepada Allah. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut? Allah marah.
Allah sangat marah, dan itu ditunjukkan ketika Allah kemudian mendatangkan ular tedung. Jadi begitu banyak ular berbisa pada saat itu dan mematok tubuh dari orang-orang Israel, dan akhirnya banyak orang yang meninggal dunia karena dipatok ular tedung. Nah, ketika begitu banyak orang mati, baru mereka sadar bahwa itu semua karena perbuatan mereka. Lalu mereka berseru-seru kepada Allah melalui Musa, mereka mohon ampun, mereka menginsafi kalau mereka salah dan lain sebagainya. Ketika penderitaan dan kematian menghampiri mereka. Saudara yang terkasih, Allah berbelas kasihan. Ketika mereka sudah mulai menyadari kesalahannya dan mau bertobat, maka Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga. Nah, ular tembaga itu lalu dipasang atau ditaruh di sebuah tiang yang tinggi. Nah, di tiang itu ada ular. Dan Tuhan mengatakan setiap orang yang melihat ular tembaga dalam tiang itu pasti akan sembuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika mereka melihat tiang itu, mereka mendapatkan kesembuhan. Kalau kita bicara tentang tiang yang terpancang di sana dan menjadi sumber anugerah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, maka inilah yang kemudian diangkat oleh Yesus dalam teks percakapan dengan Nikodemus, yaitu bahwa sumber berkat anugerah diberikan oleh Allah ketika mereka memandang pada sebuah tiang. Hal ini tidak lain merujuk kepada apa yang terjadi di Bukit Golgota. Merujuk pada peristiwa yang akan terjadi dalam diri Yesus Kristus, yaitu tiang yang dipancangkan. Tetapi orang ketika melihat tiang itu, lalu mereka akan mendapatkan keselamatan. Artinya ketika mereka melihat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, maka mereka juga akan mendapatkan pemulihan itu. Mereka akan mendapatkan keselamatan dan mereka akan mendapatkan kesembuhan itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka lalu kita ingat sebuah lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 169 yang diberi judul Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Memandang salib Rajaku, itu yang menjadi kekuatan dan sumber bagi umat manusia. Nah, saudara yang terkasih, di dalam teks kita Yohanes pasal 3 kemudian dijelaskan Allah begitu mengasihi manusia. Dan kasih Allah bukan hanya sekedar ungkapan saja, tetapi kasih Allah itu benar-benar real diwujudkan, yaitu ketika Allah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Karena Tuhan melihat begitu banyak dosa yang sudah dilakukan oleh manusia, seperti virus ataupun COVID Corona yang kemudian cepat sekali berkembang luar biasa. Dan kita melihat itu, seperti itulah dosa yang kemudian dialami oleh manusia itu cepat sekali menyebar dan berdampak kepada semua orang. Dan disinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar manusia bebas dari virus itu, manusia bebas dari dosa itu, manusia bisa dilepaskan dari kuasa-kuasa itu. Maka jalan keluar yang harus dilakukan adalah hanya dengan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan. Pengorbanan anak manusia yang tidak berdosa untuk menyelamatkan manusia. Saya lalu ingat sebuah ilustrasi tayangan video yang dari dulu sampai saya sekarang saya senang sekali, dan pasti Bapak Ibu sering melihat video ini. Tetapi saya ingin
kembali kita melihat tayangan ini. Kisah seorang ayah yang akhirnya merelakan anaknya demi untuk menyelamatkan para penumpang di kereta api pada saat itu. Mari kita saksikan.
Saudara, demikianlah hidup kita. Karya Kristus yang Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa Dia melalui pengorbanannya memberikan kepada kita keselamatan. Karena itu firman Tuhan dikatakan kepada kita, siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Kasih Allah, anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, dan itu diwujudkan dalam kerelaan dirinya untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita menjalani hidup ini? Firman Tuhan juga katakan kepada kita bahwa Kristus adalah terang bagi kita. Yesus adalah terang bagi kita yang membawa kita keluar dari masa kegelapan menuju kepada kehidupan terang. Kehidupan terang seperti apa yang sebetulnya diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Allah memberikan dirinya melalui putranya untuk menyelamatkan kita, untuk menghidupi kita, untuk memberikan kelepasan kepada kita. Maka tugas kita selanjutnya adalah mari nikmati karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa artinya menikmati? Ya, merasakan betapa kita bersyukur kepada Allah bahwa kita boleh percaya kepada Kristus dan kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan penebusan, dan kita mendapatkan pemulihan itu. Tetapi tentu tidak cukup dengan menikmati saja, tapi mari kita meneladani Kristus yang boleh menyelamatkan hidup kita. Ada seorang teman SMA yang sering berbagi kepada saya. Dia seorang perempuan yang suatu saat kedapatan menderita sakit kanker payudara. Pada proses yang pertama, dia mendapatkan kesembuhan itu. Dan dia berpikir bahwa, berarti aku sudah sembuh. Selang berapa tahun kemudian, ternyata ada bagian juga yang sakit di bagian yang ke kiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dokter melihat penyakit yang ada di dalam diri perempuan, sahabat saya, saudara yang terkasih, dia kaget. Karena jenis kanker yang ada di payudara sebelah kiri ini berbeda. Ini lebih sulit dan lebih ganas. Dokter mengkhawatirkan kondisi itu. Dan juga sudah menyiapkan baik teman saya tadi maupun juga keluarganya, bahwa penyakit ini langka, penyakit ini tidak mudah untuk disembuhkan. Teman saya hanya bisa berserah kepada Tuhan, teman saya hanya bisa mengandalkan Tuhan, hanya bisa berdoa, hanya bisa berupaya, karena dia tahu kondisi yang dia alami. Tetapi iman itu mendatangkan mujizat, saudara. Keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Ketika dia sudah pasrah, monggo Gusti, kalau panjenengan mau pundut ya sudah, kalau saya harus mati ya sudah, saya akan terima. Dan dia sudah siapkan semuanya itu untuk anak-anak dan juga suami dan orang tuanya. Tapi kalau Tuhan menghendaki aku sembuh, pasti aku akan sembuh. Bagianku sekarang adalah berusaha memiliki semangat untuk proses penyembuhan dan mengisi waktu yang ada. Saudara, proses itu dilakukan. Dan dokter, tim medis terkejut. Karena ketika mereka memeriksa beberapa waktu kemudian, ternyata penyakit itu bisa disembuhkan. Teman saya sehat sampai sekarang. Teman saya mendapatkan mujizat dari Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan? Oh, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menghidupkan dia.
Tuhan memberikan berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupannya. Baik itu dia sebagai orang percaya mendapatkan pengampunan dosa, maupun juga Tuhan menunjukkan kepada dia tentang penyembuhan itu. Karena itu dia menikmati betul setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia katakan, saiki aku ngerti rasanya urip berjalan dari detik ke detik. Ternyata berharga betul dalam hidup saya. Dulu saya nggak memikirkannya, tapi begitu saya mengalami masa-masa sulit dan hampir putus asa dan seakan-akan saya mau mati, betapa berharganya waktu dalam kehidupan saya. Dan itu kemudian dilakukan dengan mengisi waktu dengan baik. Salah satunya adalah dia sampai sekarang menjadi relawan yang datang ke teman-teman yang memiliki masalah yang sama, tapi juga kepada teman-teman yang sakit, yang seakan-akan sudah tidak ada pengharapan. Dia selalu katakan, dia selalu memberi motivasi. Berserah kepada Tuhan, mari terus berusaha, isi waktu yang ada dengan baik dan lain sebagainya. Dan melalui dia, semangat itu muncul dan juga kekuatan itu muncul dalam diri orang-orang yang dia datangi. Bukankah anugerah Allah melalui dia itu memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya? Kehidupan tidak harus bernafas, tapi kehidupan adalah semangat juang, hati yang penuh dengan syukur, dan juga rasa optimis dan penyerahan yang luar biasa. Saudara, setiap kita merasakan hal yang sama dalam bentuk yang berbeda-beda tentang bagaimana Allah memberikan karunia kepada kita, Allah menolong kita, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka marilah kita bersama-sama menikmatinya, mensyukurinya dengan mengalirkan kehidupan dan berkat bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan berkat firman yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi kehidupan kami dan sesama kami, yang semua itu untuk keluhuran nama Tuhan. Amin.